Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Siti Rafida Sulaiman. Di sini saya akan merecord slide tentang dan akan membahas tentang Pandeglang. Pandeglang biasa disebut sebagai Pandeglang adalah kota sejuta santri. Yuk, ikuti terus. Mengenal yang pertama kita harus kenal dulu kota Pandeglang. Jadi kota Pandeglang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten dan ibu kotanya juga bernama Pandeglang, terletak di kabupaten paling barat dari Pulau Jawa. Dari kota Pandeglang, kenapa bisa disebut sebagai Pandeglang? Pandeglang merupakan singkatan dari Pandaigelang. Jadi atau biasa tempat tinggal Menempaglang. Ceritanya tentang Pandaigelang ini berkaitan dengan Maryam milik Kesultanan Banten bernama Siamuk. Sultan Banten meminta pandai besi di wilayah untuk membuat gelang bagi Siamuk. Namun tidak ada yang mampu, hingga kemudian terdengar tuh ada seorang pandai besi di desa Kadu Pandeglang yang dikenal sakti banget. Maka Sultan pun meminta pandai besi di desa itu untuk membuat gelang bagi Siamuk ini. Ternyata orang tersebut berhasil dan membuat gelang seperti yang diinginkan oleh Sultan Banten. Sejak saat itu daerah tersebut atau daerah Pandeglang disebut sebagai Pandaigelang dan seiring berjalannya waktu dan teredukasi menjadi Pandeglang. Singkatnya seperti itu. Kita bahas selanjutnya yaitu kota 1000 santri. Pandeglang dikenal sebagai kota sejuta santri dan juga 1000 ulama. Kenapa bisa seperti itu? Jadi di sini di Pandeglang itu tersebar banyak pondok pesantren sehingga lahirlah santri-santri dan ulama-ulama dari daerah ini. Wilayah ini banyak pondok pesantren dan melahirkan banyak ulama besar. Salah satunya contohnya yaitu Kiai Haji Mas Abdurrahman, pendiri dari Madrasah Matlaul Anwar. Contoh dari ulama besar di daerah Pandeglang. Yang pertama yaitu Syekh Asnawi Abdurrahman Al-Bantani. Siapa sih yang gak kenal sama Syekh Abdurrahman? Masih kenal kan? Pasti kenal sama Syekh Abdurrahman Al-Bantani. Terus yang kedua yaitu kita akan membahas juga sama jumlah pondok pesantren se-Pandeglang. Mulai dari Salafi yang kitab-kitabnya aja kita bahasnya sampai yang modern. Dan juga ada juga pondok pesantren yang menyediakan dua yaitu pondok pesantren modern juga tak dan juga salafinya di dalamnya. Yang dari Kementerian Agama pada tahun 2023 ya, itu menunjukkan ada 4.246 pondok pesantren kitab atau salafi di daerah sekitar Banten dan juga 2.186 pondok pesantren yang bersifat tahfiz ataupun yang lainnya ataupun biasa disebut sebagai modern dan di seluruh Banten hingga pada tahun 2020. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai berjumpa di part selanjutnya. Dadah.